menerima pembaharuan daripada Tuhan. Itu hebat. Tuhan itu hebat. Amin. Puji Tuhan. Bapakku datang dan kita jemaat bangkit berdiri. Dalam satu tujuan, yaitu bersekutu dengan Engkau Bapa di surga. Saat ini kami ingat bahwa semua kami memerlukan kelayakan untuk menghadap Engkau, karena hadirat-Mu adalah kudus dan mulia. Sebab itu kuduskanlah kami, ampuni kami dari semua dosa yang kami lakukan. Mungkin kami telah menyakiti hati Tuhan. Tuhan ampunilah kami, baik dalam segi pemikiran kami, baik dalam segi perbuatan kami atau tutur kata kami. Tuhan ampunilah kami supaya kami kudus. Kami menyerahkan kebaktian ini, biar Engkau akan beracara dan Engkau akan memulakan dan Engkau akan mengakhirinya. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kami singkir keluar dari tempat ini. Tetapi kami undang Roh Tuhan, biar Engkau akan beracara. Kami setiarkan pada malam ini adalah malam kebangkitan bagi kami, karena Roh Tuhan ada di sini, Firman-Mu ada di sini, yang akan membangkitkan kami dengan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan diri kami semua. Pusungkan kami dari pemikiran-pemikiran kami yang di belakang, tetapi isikan kami dengan firman-Mu pada malam ini Tuhan, biar Roh-Mu akan beracara. Allah Elohim, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami buka acara ini dalam nama Yesus. Amin. Tiba saatnya kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Ada amin, saudara? Yeah.
kembali serahkan kepada Tuhan dan Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. pulang ya tanpa melalui Tuhan. Mari kita angkat tangan malam hari ini dan mari kita janjikan lagi sekali. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, bawa kami kembali ke jalan yang benar, jalan yang betul, supaya kami dapat melaksanakan tujuan hidup kami, yaitu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, bicaralah kepada kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Kita berikan tepukan kepada Tuhan. Kepada pemimpin-pemimpin baru yang kami bangunkan. Sebelum itu kami juga melayani di negara Nepal sebagai missionary selama 7 tahun waktu Nepal melalui peperangan. Ya, sebab di sini selalu suka bercerai. Ya, jangan Romi. Kamu supaya mempersembahkan diri sebagai suatu korban yang hidup, yang khas untuk siapa? Siapa? Mari kita dengan satu suara. Untuk siapa? Aduh, ini tak makan macam ini kan? Sekali lagi, untuk siapa? Lagi sekali, untuk siapa? Saya pagi tadi ya, saya pergi ke sekolah anak-anak dari suku Bajau Laut. Bila mereka nyanyi, jangan ingat perkara-perkara yang dahulu. Halo saudara-saudariku, ini Tuhan cakap melalui Nabi Yesaya. Jangan ingat perkara-perkara yang dahulu, juga tidak memikirkan perkara-perkara lama. Apa itu? Versi kamu dia tulis apa? Pastikan bilang. Kita boleh kata, Tuhan, boleh saya
Sikit-sikit campur, boleh gak? Tidak, dia kata jangan. Juga tidak memikirkan perkara-perkara lama. Lihatlah, aku akan melakukan, ayat 19. Aku akan melakukan sesuatu yang, kamu tahu kan, Tuhan suka buat perkara yang baru. Perkara yang kita belum pernah lihat. Tertulis juga, no eyes have seen, no ears have heard, no mind can think the things that I'm going to do. Tiada mata yang pernah lihat, tiada telinga yang pernah dengar perkara baru yang Tuhan mau buat. Amin. Sebab Tuhan kita itu luar biasa. Dia bukan boring. Selalu ulang yang sama-sama seperti banyak politician. Ulang yang sama-sama saja. Tuhan kita mau buat perkara yang baru. Dan dia kata di sini, sekarang lihat akan melakukan sesuatu yang baru. Sekarang ia akan bertumbuh. Adakah Anda tidak akan mengetahuinya? Saya juga akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang pasir. Ini perkara baru, Bang. Highway. Ini Ben Bonio ini. Waktu saya ada rambut sama Bakfa, B-A-B-F-A. Bakfa. Mari kita sebut Bakfa. 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 Memang tak ada meaning, tapi dari huruf-hurufnya kita akan lihat 5 poin. Kalau kamu mau tulis Bakfa. B-A-B-F-A. B-A-B-F-A. 5 perkara baru yang kita harus buat untuk membaharui hidup kita, pemikiran kita. Nomor 1, berhenti membuat alasan. B pertama. Berhenti membuat alasan. Kita ini selalu suka buat alasan. Manusia ini selalu macam itu. Tuhan mau buat sesuatu yang baru, kita mau kekal di dalam perkara yang lama. Tuhan mau buat sesuatu yang mustahil, kita hanya mau hidup dalam daging. Sebab itu saja daging kita boleh buat. Dengar atau tidak? Itu kita semua manusia macam itu. Saya pun sama. Tapi kalau kita mau berubah, kita harus berhenti memberi alasan. Selalu kita beri alasan. Kita tidak mau bertanggung jawab. Suami istri, bila pernikahan mereka gagal, pasti ada alasan. Selepas alasan, ada blame game. Kita kata blame game. Blame itu apa? Menuduh. Ini menuduh ini, dia bermula dari buku Kejadian bab 3. Bila Tuhan datang, dia tanya, kau sudah makan Adam? Kau sudah makan buah apa? Dia kata, Tuhan, perempuan yang kau bagi. Siapa dia salahkan? Tuhan. Gempa bumi di Turki, orang kata, ini Tuhan, kenapa dia mau bunuh orang? Ini macam mana kau boleh kata Tuhan ini pengasih? Kalau dia pengasih, tak ada gempa bumi. Halo kawanku, siapa suruh you bina 15 tingkat bangunan? Dengar atau tidak? Zaman-zaman akhir pasti ada gempa bumi. Mangkuk. Orang Pinang marah macam itu. Mangkuk deh. Tak baca Alkitab. Kalau kau sudah tahu zaman akhir ini ada gempa bumi, kau mau beli kan tingkat-tingkat tinggi? Pakai rota.
Ini siapkan marah kamu lah, bersama manusia. Saya marah siapa? Kesian itu belum. Akhir-akhirnya dia pusing mau menuduh siapa? Tak ada siapa ada mau menuduh. Orang Cina cakap macam. Orang Cina kata Adam dengan Hawa ini bukan Cina. Kalau Adam dan Hawa Cina, pada selalu bagi alasan, pemikiran kita tidak berubah. Sebab setiap kali sesuatu alasan. Saya sakit kenapa? Istri saya pandai masak. Alasan? Siapa suruh kau makan? Saya mau pergi gereja lah, pastor itu khutbah lah, panjang-panjang, boring. Tapi duduk rumah tengok TV, drama yang bodoh-bodoh, drama yang tak paham Korea, selalu nangis. Annyeonghaseyo. Itu dia menonton 3 jam. Apa-apa saya mau menonton TV, mau menangis-nangis. Jadi emosi, hari kamu rusak. Lepas itu, saya gembira lah hari ini. Dapat menonton TV. Datang gereja dengan khutbah. Macam mana hidup kita mau berubah, saudara-saudariku? Selalu ada alasan. Selagi kita beri alasan, hidup kita ini tidak akan berubah. Amsal 28 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, orang yang enggan mengakui kesalahannya tidak akan berjaya, tetapi jika dia mengaku dan meninggalkan mereka, dia dapat peluang lagi. Amin. Kita harus berani mengakui kesalahan kita. Kalau kita salah lah. Jangan bagi alasan. Amsal 28 ayat 13. Lagi satu, Amsal 20 ayat 7. Dia katakan begini, orang yang bijak mengawasi masalah dan bersiap sedia untuk menghadapinya, tetapi orang bodoh tidak pernah melihat ke depan dan menanggung akibatnya. Paham atau tidak? Orang bijak apa? Orang bijak itu apa? Dia akan mengawasi masalah dan bersiap sedia. Jangan bagi alasan. Kamu berputus asa ketika kesusahan datang, itu menunjukkan bahwa kamu lemah. Kalau kamu berputus asa ketika kesusahan datang, itu menunjukkan bahwa kamu lemah. Amsal 24 ayat 10. Satuannya, kamu tidak ada hak untuk mengambil diri kamu, nyawa kamu, karena itu milik siapa? Dia sudah bayar. Mana kamu ada kuasa untuk mengambil diri nyawa kamu sendiri? Itu milik dia untuk menyenangkan dia. Itulah kehendak Tuhan. Maka anak-anak muda, kamu harus dengar. Kalau ada orang di sini yang sudah tidak lagi ada hasrat untuk hidup, berhenti beri alasan. Berhenti untuk menuduh orang lain.
sudah tiba masa untuk kita berubah. Dan cara untuk berubah level 1, tahap 1, berhenti membuat alasan. Nomor 2, kata tadi apa? Pak. Betul tidak? Huruf yang kedua E. Huruf pertama B, berhenti. Huruf yang kedua E. Ambil inventory kehidupan sendiri. Ambil inventory. Tahu apa itu inventory? Tahu gak? Hah? Ada kata lain dalam bahasa Malaysia. Dalam bahasa Inggris, stock check. Kita pergi, kita cek ada berapa barang-barang kita. Sebelum saya cek orang lain, setiap kali ada selisih paham di antara suami istri, bukan menyalahkan satu sama lain, harus cek diri sendiri. Adakah saya salah? Adakah secara saya cakap itu tidak betul? Dan bila saya tahu saya tak betul, saya akan pergi kepada istri saya kata, sorry lah. Beribu-ribu kali saya sudah kata sorry. Sebab sudah lama pernikahan kami kan. Tapi setiap kali saya kata sorry, saya tahu saya cek diri saya sendiri. Tapi setengah orang itu dia tak cek. Dia cakap sorry pun tidak ikhlas. Sorry lah. Ada juga suami macam itu. Adakah ibu-ibu? Tak berani cakap ya. Ini kamu apa? Saya harus ingat ini kamu. Orang sini banyak pintar. Adakah suami kamu yang tidak ikhlas? Jangan angkat tangan. Adakah istri yang kata sorry tidak ikhlas? Adakah anak yang kata sorry, minta maaf tidak ikhlas? Ini kampung semua malaikat. Itu sangat penting. Kamu harus paham, kegagalan boleh menjadi kawan atau lawan. Saya cakap lagi sekali, kegagalan boleh jadi kawan atau lawan. Kamu boleh belajar dari kegagalan dan jadi lebih maju, atau kamu boleh putus asa dalam kegagalan dan mengambil nyawa kamu sendiri. Paham atau tidak? Itulah berubah. Pembaruan hidup itu harus jadi mula dari pembaruan dari pemikiran kita. Setiap kali gagal, tanya kenapa saya gagal. Pencipta lampu ini, nama dia Thomas Edison. Kamu tahu berapa ribu kali dia gagal? 49.999 kali. Kali ke 50.000 baru dia dapat cara untuk menyalakan lampu. Bayangkan kalau pada kali 49.998 kali. Dia kata, aduh, cukuplah Tuhan. Dia orang Kristen ya. Cukuplah Tuhan, saya tidak mau lagi. Maka hari ini kita semua tidak ada lampu, masih pegang lilin. Datang gereja pakai lilin, tapi mobile phone ada. Aneh kan itu.
waktu yang paling banyak saya belajar bila saya gagal. Sebab saya pilih membuat kegagalan itu jadi kawan, bukan lawan. Amin. Kamu belajar sesuatu hari ini? Kegagalan itu harus dijadikan kawan, bukan lawan. Kamu harus selalu tanya, apakah yang saya boleh belajar? Kenapa saya gagal? Kenapa saya buat ini tak betul? Bila di gereja, bila kita buat sesuatu, bila pemimpin tegur kita harus tanya, kenapa pemimpin tegur saya? Adakah sesuatu yang saya harus membaharui? Itu yang harus kita tanya. Tapi banyak pemudi sekarang, pemimpin saya ini selalu marah-marah, tukarlah gereja. Mungkin di Sabah tidak ada lah. Pulau Pinang banyak. B yang ketiga. B pertama apa? Berhenti memberi atau membuat alasan. E kedua apa? Ambil inventory hidup sendiri. B ketiga, bertindak dalam iman. Bertindak dalam iman. Kalau kita mau hidup kita berubah, kita mau bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bertindak dalam iman. Saudara mau beri saya promosi dari Pulau Pinang ke Amerika Serikat. Wah, saya sudah sedia. Saya beritahu istri, kita harus pergi sebab kita baru ada anak kecil. Anak kecil ini 1 tahun. Jangan belajar di Malaysia. Pendidikan tidak bagus. Kita harus bawa dia pergi Amerika. Pendidikan sangat bagus. Alan, kau sanggupkah tinggalkan segala kehendak, mimpi, keinginan dagingmu itu? Sanggupkah kau korbankan demi kehendak saya? Saya tahu, aduh ini Tuhan ini, dia kasih ini Tuhan ini macam dia kasih sedikit sedap dengan iman. Bila saya bagi tahu gereja saya tidak ada visi untuk pelayanan di Nepal, maka gereja saya kata, kami tidak dapat tolong kamu, kami tidak dapat antar kamu. F, B, fokus semula. Kata fokus semula sangat penting untuk fokus semula. Bila kita gagal, bila kita silap, bila kita tidak hidup dengan iman, kita harus fokus semula hidup kita ini untuk hidup dalam iman. Firman Tuhan di Amsal bab 4 ayat 23 berkata begini, berhati-hatilah cara Anda berfikir, hidup Anda dibentuk oleh pikiran Anda. Amin. Apa? Pikiranmu. Luar biasa. Dan bila kita merenung firman Tuhan, pemikiran kita akan berubah. Dan poin yang terakhir, bab 4. Nomor 1 apa? Apa? Amin. Nomor 2? Nomor 3? Amin. Nomor 4? Nomor 5, amanah. Amanah atau percaya.
Perkataan amanah itu adalah trust. Ya, dalam bahasa Inggris start. Ingatkan, start, S-T-A-R-T. Trust. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Terus ya, kamu tahu, kami buat pelayanan selama 7 tahun tinggal di Nepal. Pemikiran kita jadi baru. Jangan pikir seperti dunia. Selalu ada sangka. Selalu, bolehkah Tuhan? Kau bolehkah lakukan ini? Sebab saya tengok orang lain tidak boleh. Kau bolehkah lakukan ini? Kalau pikiran kau seperti itu, sampai bila pun kita tidak akan berubah. Sebab itulah Paulus kata, tukar pikiran kita. Mari kita baca lagi sekali. Roma bab 12 ayat 2. Roma bab 12 ayat 2, dan saya berhenti dengan ini. Janganlah ikut kebiasaan apa? Dunia. Tetapi biarlah Allah memperbaharui cara kamu berpikir, sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya, serta yang sempurna. Kehendak Tuhan bagi setiap daripada kita di sini adalah sesuatu yang sempurna. Amin. Yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa. 36 dan 37 berkata, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Farisi itu, datanglah dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakkannya dengan minyak wangi itu. Tuhan menunjukkan saya 4 gambar. Gambar ini adalah menunjukkan hati orang yang berada di sini. Ada hati yang sangat letih. Mungkin pastor-pastor atau leader di sini, pemimpin di gereja atau daripada gereja yang lain, kamu sudah letih. Dan hati yang kedua adalah hati yang berkaca, di mana hati kamu ini adalah sangat sakit. Hati yang ketiga adalah hati seperti beryoyo. Tahu yoyo? Kamu di sana, di sini, tidak tahu di mana kamu mau pergi. Dan yang terakhir, saya tidak tahu, ada seorang di sini, kamu dalam hidup kamu mau mengambil diri kamu. Saya lihat orang itu seperti memotong di sini. Dan dari firman ini kita boleh belajar yang buli-buli pualam itu adalah satu batu permata yang berharga. Dan Tuhan mau mengingatkan kita bahwa hidup kamu adalah sangat berharga untuk kamu. Bagi Tuhan. Walaupun kamu letih, kamu rasa hati kamu terlalu sakit, kamu rasa kamu sudah lost, hilang, kamu seperti yoyo, hilang haluan, ataupun kamu dalam hidup kamu mau mengambil hidup kamu sendiri, membunuh diri sendiri, Tuhan mau membuat penyembuhan dan mau kita maju ke depan seperti wanita ini.
yang datang kepada Yesus. Dia tidak kira ya siapa di keliling mereka, tetapi dia mau datang dan hanya datang dan memecahkan buli-buli di kaki Tuhan Yesus. Ini Tuhan bicara sebelum kami datang. Saya percaya ada di antara kita di sini yang seperti istri saya kata, kamu letih. Malam hari ini Tuhan mau menyegarkan kamu. Amin. Setiap daripada kita ini boleh letih. Pastor sudah 3 tahun pusing buat pelayanan. Balik rumah ke Pulau Pinang, mungkin dalam 3 tahun ini tak lebih dari 2 bulan. Kadang-kadang saya juga rasa letih, tapi penyegaran dalam hidup saya datang bila saya pergi ke tapak kaki Tuhan Yesus. Bila kamu tampil ke hadapan sini, kamu bukan tampil ke hadapan karena kamu mau disentuh manusia. Kau tampil ke hadapan sebagai tanda mengatakan Tuhan, sayalah orang itu, segarkan saya. Amin. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Selidiki aku, selidiki aku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Baik anak-anak Tuhan yang ada di sini, jika ada satu keperluan doa yang perlu untuk kita doakan bersama, boleh maju ke hadapan. Hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh, laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
hati, aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Setia. Yang lain yang ada di kursi kamu masing-masing, kamu bebas, boleh berdiri, boleh duduk. Tapi saya mau kita semua berdoa buat mereka yang ada di depan sini. Kita tumpang tangan untuk mereka. Kita berdoa buat mereka bersama-sama dengan pastor yang ada di sini. Tukang sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Yesus. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah, mengalirlah.
Mengalirlah Yesus. Mengalirlah. Mengalirlah Tuhan kuasa-Mu di gereja ini Tuhan. Di gereja di mana kami beribadah malam ini. Di gereja Zon. Di gereja baptis seluruh sahabat Tuhan. Kami meminta Tuhan. Nikmat. Ada pembaruan hidup yang terjadi. Ada anggur baru Tuhan di dalam setiap kantung yang Tuhan mau untuk berbaharui pada malam. Terima kasih Tuhan. Oh mengalirlah, mengalirlah rasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus, dengan sikap hati, dengan jiwa menyembah kita katakan mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus, dirikanku. Katakan mengalirlah. Bila kita katakan mengalirlah saudara, mengalirlah Roh Kudus di gereja ini, mengalirlah Roh Kudus di Zon Lahadapu, mengalirlah Roh Kudus di seluruh gereja-gereja yang ada di Sabah, terutama di antara kita, di kalangan orang yang bergereja di gereja baptis. Kita rindu curahan kuasa Roh Kudus agar ada kebangkitan rohani, bukan hanya di kalangan anak-anak muda, tapi di seluruh orang yang ada di dalam gereja. Mengalirlah, mengalirlah.